Halo rekan, welcome to Investor Channel. Channel ini akan membahas mengenai hukum dan investasi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai merek. Dan tentu juga kita akan membahas mengenai kasus yang paling hangat di masyarakat sekarang, yaitu gugatan yang diajukan oleh ERG terhadap Erigo. Jadi ERG ini merupakan merek yang dimiliki oleh Mulia oleh saudara Muhammad Adi Mulia Pranata, kemudian menggugat Muhammad Sadat dan PT Idea Solusi Indonesia atau Erigo lah, yang paling populer. Jadi hari ini saya Maulana dan rekan saya Said Mahathir akan membahas mengenai merek dan kasus yang paling hangat. Jadi ini sebenarnya video singkat saja bagaimana kita sebagai konsultan dan pengacara yang fokus terhadap kekayaan intelektual melihat persoalan ini, karena ini sangat menarik ya. Kasusnya sangat menarik karena Erigo pasti punya alasan sendiri kenapa menyingkatkan mereknya sebagai ERG ya. ERG. Di sisi yang lain ternyata ERG itu telah terdaftar di kelas 25 ya, yang dimiliki oleh Muhammad Adi Mulia Pranata. Jadi ini sama-sama pertarungan di kelas 25. Nah, salah satunya ini kan gugatan pelanggaran merek ya. Dia sebenarnya minta kompensasi berapa miliar itu? Kalau dilihat di SIPP Pengadilan Niaga Jakarta Pusat itu, dia minta ganti kerugian sejumlah 59 miliar. 59 miliar. Angka yang sangat fantastis. Sangat fantastis. Tapi ini sebenarnya kalau gugatannya terhadap Erigo 59 miliar itu ya sesuatu yang mungkin aja ya. Mungkin aja itu masih masuk kali ya. Masuk. Mungkin penggugatnya sudah melakukan penelitian lebih dulu. Penelitian bisa jadi karena ya jujur ya, kita juga maksudnya ini dulunya saya nggak tahu tuh kenapa tiba-tiba Erigo maksudnya tidak aware bahwa ada merek yang terdaftar ERG Itu merek katanya ERG memang. ERG. Nah, yang jadi tanda tanya lagi, ini kan ERG yang didaftarkan oleh saudara Muhammad Sadat di bawah benderanya Erigo ini, kenapa bisa menyerupai dengan merek yang udah terdaftar? Kan dia daftarnya lewat konsultan ini. Jadi kalau kita lihat di di pangkalan data kekayaan intelektual itu bisa saja, karena dia daftar 21 Desember ya 2021, artinya itu sangat memungkinkan diajukan setelah ada gugatan. Asumsinya mungkin dari kita, dari saya misalkan, kalau dituju sebagai kuasa hukum, mungkin itu akan mengajukan pembantalan mereknya si ERG Muhammad Adi Mulia itu. Iya. Bisa arah ke sana kan? Seharusnya begitu ya. Nah, karena nanti gugatan pembatalan itu pasti mereka berargumentasi bahwa merek itu tidak ada di pasaran selama 3 tahun berturut-turut gitu. Jadi merek itu dianggap sebagai menyerupai mereknya yang telah terdaftar miliknya Erigo ya. Karena Erigo daftarnya 2013. Nah, si ERG ini daftarnya 2014 mungkin ya. 2014. Tapi ini menarik karena apa? Karena masing-masing pihak ini pasti punya kartu sendiri nih bagaimana memainkan perannya di persidangan. Kalau lu sendiri ngelihat, misalkan dari sisinya si ERG ERG. Nah, itu mau membuktikan apa? Bahwa dia benar-benar rugi sebesar 59. In case misalkan lu sebagai kuasa hukumnya mau ngapain? Ya, mungkin yang pertama lebih ke ini ya, membuktikan bahwa brandnya gua itu lebih dulu ke daftar gitu. Ya kan, bahwa ERG yang gua daftarkan 2014 itu lebih dulu ketimbang si ERG yang di bawah benderanya Erigo. Ya, 2021 belum kemana-mana. Iya kan? Ya. Nah, jadi dari segi kan kita tahu bahwa prinsip pendaftaran merek itu kan first to file ya. Siapa yang lebih dulu ke daftar, itulah yang dilindungi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kan ini sangat menyerupai ya. Kan ini merek kata sangat menyerupai, sehingga nama ERG yang gua daftarkan itu sangat menyerupai dengan ERG yang didaftarkan oleh si Muhammad Sadat gitu. Nah, sehingga tentu ini sangat, ketika kita jual ke pasaran kan memiliki persamaan ini brandnya, sehingga kan membingungkan publik. Nah, itu adalah bentuk kerugian yang pertama gitu. Itu kalau dia baru daftar kayak gitu punya kemungkinan ditolak kan pasti. Iya. Artinya pasal 221 itu pasti kena dia kan, undang-undang merek dan indikasi geografis, karena sudah ada merek yang terdaftar, merek katanya sama lagi pada keseluruhannya dengan merek itu. Nah, kalau membuktikan kerugian itu, maksudnya kan misalkan lu pengacaranya nih, membuktikan bahwa lu benar-benar rugi nih 51 miliar.
Kira-kira apa yang akan lu bawa ke pengadilannya? Mungkin harga pasaran brand dari klien gua itu lebih besar ruginya. Itu yang akan dimunculkan di pembuktian di persidangan. Karena dengan adanya kemiripan ini membuat masyarakat ataupun konsumen ini bingung dalam memilih dua produk ini, karena kan memiliki kemiripan secara penjualan kan pasti rugi nih pada klien gua gitu. Nah, kalau dari segi lo gimana bang ngelihatnya bahwa untuk membuktikan bahwa ERG ini suatu merek yang berbeda dengan ERG yang klien gua ini, gimana membuktikannya? Ya, kalau misalkan gue ditunjuk sebagai kuasa hukumnya Erigo sih ya, kalau kuasa hukum Erigo, pertama gue akan sampaikan bahwa ERG itu merupakan singkatan dari Erigo, kan itu yang paling cepat ya. Artinya orang tahu bahwa ERG itu Erigo gitu. Nah, artinya yang ketangkap di orang bahwa ERG itu Erigo. Nah, kemudian ya apapun caranya gue akan mengajukan pembatalan terhadap ERG. Kenapa? Karena Erigo sendiri itu merek terkenal gitu. Kenapa merek terkenal? Dari sisi penjualannya di marketplace, di mana-mana pun kan bisa dicek bahwa Erigo sama ERG itu pasti punya pasar yang berbeda. Erigo itu well known. Ya, kalau gua misalkan ditunjuk sebagai kuasanya, tentu terhadap apa yang lu misalkan sampaikan tadi bahwa kerugian 59 miliar atau 100 miliar atau berapapun angkanya nanti, ya akan dibantahkan, ya tidak ada pasar yang dimakan, karena pasar yang ERG itu substitusinya pasar Erigo. Jadi orang kenal Erigo as a brand, kemudian tahu bahwa Erigo di beberapa produknya mengeluarkan singkatan ERG misalkan, tapi yang kerekam di orang kan itu bukan merek ERG. Ya, yang kerekam di orang kan mereknya Erigo gitu. Nah, artinya ini sesuatu yang kalau gue ditunjuk sebagai kuasanya, tentu kalau lo ditunjuk sebagai kuasanya ERG kan punya pendapat yang lebih tajam lagi. Ya, berarti itu lebih pada menguatkan itu ya kalau di persidangan untuk membuktikan perbedaan antara brand ini kedua ini. Ya, tetap kita akan titik fokusnya tetap akan kita sampaikan bahwa Erigo ya Erigo gitu. Ya, ERG yang dimunculkan Erigo itu bukan ERG-nya miliknya saudara yang tadi itu. Jadi itu merupakan substitusinya dari Erigo-nya sendiri gitu. Nah, kalau lo sendiri ngelihat misalkan, nah ini kan kalau putusannya keluar dan dinyatakan bersalah, ini kan jadi sebuah preseden ya. Maksudnya sebuah brand besar siapapun itu harusnya kita kan ngelihat banyak ya di merek-merek yang lain. Let's say lah misalkan Aqua, sumber air kebaikan segala macam, semua kan didaftarkan sama mereka. Artinya secara pengetahuan awareness lah ya, secara awarenessnya dari brand-brand besar ini, mereka tahu bahwa singkatan apapun, tagline apapun harus didaftarkan, jangan diambil oleh orang yang lain. Kan prinsipnya tadi first to file kan. Nah, ini jadi pelajaran, maksudnya siapapun yang punya brand besar, kalau dia punya punya tagline yang menjual atau punya singkatan-singkatan yang kayak tadi menjual, mestinya didaftarkan kan. Nah, karena ini bicara soal merek loh kan. Karena merek apalagi yang dipersoalkan ini merek kata, jadi kan susah untuk berkelit, susah ini. Karena nggak ada logonya, nggak ada lukisannya. Iya, karena merek kata. Jadi merek kata tuh ya pasti kan ERG sendiri ngotot ini 100%, karena nggak ada ERG 27 gitu atau ERG 86 gitu. Secara penyebutan juga sangat menyerupai ya kan. Memang kelihatannya seperti itu. Kalau lo sendiri ngelihatnya apa yang membuat ada perubahan? Awalnya kan digugat nih, kemudian kan dicabut, kemudian dimasukkan gugatan lagi itu. Kalau asumsi dari lo sendiri sebenarnya dari kacamata konsultan, ada apa ini sebenarnya? Mungkin kalau kita ini asumsi dari hasil penelusuran di pangkalan di SIPP pengadilan, mungkin di awalnya mereka lupa ya, kuasanya Muhammad Hadi Mulia yang pemilik IRG yang lebih dulu ke daftar itu, mungkin dia lupa memasukkan sita jaminan terhadap gugatan yang diajukan, dan juga permohonan-permohonan lainnya yang berkaitan, misalkan terkait dengan menarik barang-barangnya dulu di pasaran, jangan dilakukan penjualan gitu. Nah,
Gua lihatnya itu sih yang dari apa namanya asumsi. Asumsi Makanya ya. kemudian diajukan lagi kan setelah Hmm. dimasukin di November, Hmm, dia cabut dan masukin permohonan baru, gugatan baru pada Desember. Desember ya. Iya. Nah, itu dibenarkan nggak dari sisi apa namanya hukum menurut lu gimana bang? Dibenarkan nggak? Sebenarnya boleh, sejauh itu kan belum dilakukan persidangan pertama kan. Kalau sudah dilakukan persidangan pertama kan harus dimintakan persetujuan dari tergugat. Oke. Ya kalau sistemnya dia cabut sebelum masuk ke persidangan nggak kemana-mana ya bisa aja gitu. Jadi dia memasukkan permohonan kemudian dia cabut, ya kan? Dia cabut Iya. lagi gugatannya. Jadi ya masih bisa sejauh belum sidang. Kalaupun sidang masih bisa kalau orangnya misalkan merasa boleh tergugat. Tapi apakah tergugat mau? Biasanya kan tergugat nggak mau. Iya. Kalau udah lanjut ke persidangan. Ini sama dengan persidangan pada umumnya ya. Sama-sama persis sama karena ya ikut-ikut acara keperdataan juga gitu. Iya. Kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang merek dan indikasi geografis itu. Tapi ini satu lagi bang, terkait gugatan merek ini, apakah dia ada upaya hukum lanjutan? Apakah ada upaya hukum banding atau dia memang cuma ada upaya lanjutan itu kasasi doang gitu? Gimana? Niatnya Kalau cuma secara- satu. Niatnya cuma satu, kasasi. Kasasi ya? Ya artinya setelah putusan di pengadilan negeri misalkan tidak memuaskan salah satu pihak ya kasasi. Kasasi. Berarti kasasi final and binding. Setelah kasasi kan ada PK, tapi kan PK itu tidak menghalangi upaya eksekusi gitu. Oke. Jadi kalau niaga ini kan sesuatu yang menarik ya, cepat. Karena ya paling kalau para pihak nanti di persidangan itu membawa ahli ya, Iya. gue yakin itu pertarungan ahli akan lebih banyak. Lebih Pertama banyak. kan bicara soal brand sendiri, bicara soal kata yang disingkat, ahli dari ahli marketing, nanti ahli brand, ahli hukum udah pasti. Jadi Iya. itu pertarungan para ahli di persidangan itu untuk menguatkan dari sisi mungkin beban pembuktian yang paling banyak itu ada di sisi Erigo. Oke. Karena dia harus melepaskan diri dari gugatan yang diajukan oleh penggugat itu. Iya. Mungkin Erigonya sendiri harus punya banyak ahli untuk menghadirkan agar dia bisa Mempertahankan ya. ya bisa keluar dari jeratan yang diajukan oleh Oke. penggugat itu. Berarti kalau banyak ahli, kos yang dikeluarkan juga banyak dong. Itu konsekuensi logis. Konsekuensi ya. Konsekuensi logis karena kan Ya. kalau memang pembuktiannya nggak cukup kuat, ketakutannya semua diterima dengan apa yang diajukan oleh penggugat, artinya kan kerugian jauh lebih besar, 59 miliar kan gitu. Iya. Mungkin pun menurut saya itu akan ada gugatan lagi. Menurut gua akan ada gugatan yang diajukan oleh Erigo CS untuk membatalkan merek ERG. Oke. Nah, jadi mungkin ini ditunggu jalan prosesnya, nanti akan ada pembatalan mereknya ERG. Jadi, nah itu yang menarik kalau itu diajukan. Nah, kita kan nggak ada kepentingan apapun nih. Iya. Cerita yang kita melihat bahwa kalau ini diajukan, artinya kan ada pengetahuan hukum baru nih. Pengetahuan hukum baru bagaimana strategi untuk melakukan gugat-menggugat agar keluar dari Oke. itu. Berarti ini sesuai apa namanya berdasarkan pengalaman lo bang. Berarti ini pengadilan tingkat pertama ini paling menentukan ya, makanya pertarungannya sangat tajam, sangat alot gitu. Ya paling menentukan karena apa yang terjadi dengan Ruben Onsu sebenarnya banyak orang yang sampai hari ini kan melakukan penelitian lebih lanjutan. Misalkan dalam penyebutan bahwa nama orang terkenal itu kan memang udah nggak boleh diambil. Nama orang terkenal itu memang dia punya hak spesial sebenarnya di undang-undang itu. Nah tapi kan buktinya ya first to file tadi siapa duluan. Jadi banyak teori dan banyak ahli yang akan diperdebatkan di dalam persidangan nanti. Nah kalau gua ngelihatnya sebenarnya Erigo harus utilisasi itu, harus ngomongin lebih banyak, bicara soal ERG itu merupakan singkatan dari dia gitu. Jadi top of mind brand di orang-orang itu kan ERG itu Erigo gitu. Oke. Nah walaupun secara hukumnya nanti akan dibantah pasti sama ERG-nya sendiri Iya, gitu. karena bantahan paling kuat kan soal pasal 21 ya terkait Iya. dengan merek yang Iya, menyerupai yang iya. lebih dulu didaftar. Ini kan pondasi yang paling kuat untuk digunakan kalau dilihat dari sisi penggugatnya, Iya. ya kan? Artinya penggugat juga punya kans menang besar dalam posisi ini. Nah, hanya saja nanti kalau pembuktiannya bahwa merek tersebut tidak tidak ada di pasaran selama 3 tahun berturut-turut, itu titik lemahnya pasti. Iya. Nah, artinya Erigo itu rekovensinya untuk membatalkan ERG. Iya, dan dia juga harus melakukan investigasi kan, apakah benar
si penggugat ini vakum dalam penjualan atau operasionalnya Karena atau gimana? karena pembuktiannya kan sangat sumir nanti jadinya. Iya, iya. Kalau dibilang vakum itu ya dia jual setahun satu kan memenuhi Memenuhi unsur. unsur, ya. Jadi nggak vakum dia gitu. Iya. Jadi kalau 3 tahun misalkan dia nggak beredar pasarnya, tapi dia terus update gambar-gambar tentang Erigo Iya. di apa namanya di Sosial sosial media, media, akhirnya oke. kan susah untuk membuktikan Susah. bahwa dia vakum selama Susah. 3 tahun berturut-turut nggak ada di pasaran. Iya. Jadi ini mungkin ya menurut gua nih apa namanya sesuatu yang paling sering akan dihadapi oleh banyak orang kalau mereka nggak aware. Iya. Nah, lu sendiri sebenarnya kalau ngelihat dari sisi konsultannya, kalau lu misalkan jadi in-house-nya dari si Erigo misalkan, apa saran ke depan mengenai merek? Ya, sebelum melakukan pendaftaran ataupun permohonan pendaftaran merek itu kan harus dipersiapkan berapa langkah ya, berapa upaya supaya permohonan ini tidak ditolak ataupun dilakukan upaya hukum oleh pihak lain yang mereknya lebih dulu terdaftar. Misalkan yang pertama, melakukan penelusuran terlebih dahulu. Apakah merek yang akan kita ajukan ini memiliki kemiripan atau persamaan atau tidak dengan merek pihak lain yang lebih dulu terdaftar. Ya kan, yang kedua itu melihat logonya. Apakah ada apa namanya persamaan, misalkan katanya, unsur warnanya, atau apapun itu. Itu adalah hal yang sangat simpel sebenarnya, tapi sering disepelekan oleh beberapa konsultan. Nah, itu akan berdampak sangat besar kalau itu tidak dilakukan penelusuran di awal. Karena DJKI sendiri telah memudahkan konsultan ya, kita lihat dengan beberapa portal yang dia buat untuk supaya konsultan ini lebih mudah melakukan penelusuran sebelum merek ini didaftarkan. Nah, mungkin ya berapa orang, apalagi orang yang mendaftarkan mereknya secara pribadi, tanpa didampingi oleh konsultan, itu lebih parah efeknya ya kan. Karena hampir 80% penolakan merek selama ini di DJKI kan berdasarkan, bisa kita lihat itu kan karena didaftarkan sendiri gitu kan. Nah, karena apa? Dia tidak mempertimbangkan itu tadi soal pengecekan di awal gitu. Ya, jadi inilah seluk-beluk ke dalam merek, sesuatu yang sangat sederhana di awal yang mungkin bagi banyak orang merasa bahwa nggak penting, tapi ujung-ujungnya tanpa disadari bisnisnya besar, growing, tiba-tiba merasa penting. Iya. Nah, takutnya pada saat dia sustain gede, ada yang datang untuk melakukan gugatan, dan itu yang paling mengkhawatirkan. Kita di Indonesia sudah cukup banyak gugatan-gugatan yang ada orang yang mendaftarkan merek milik orang lain di luar, misalkan merek-merek terkenal didaftarkan sebagai merek Indonesia karena prinsipnya first to file. Walaupun udah ada putusan Mahkamah Agung, sudah ada petunjuk judisnya juga, tapi ini masih terjadi juga gitu. Karena prinsipnya ya first to file tadi. Siapa duluan daftar, akhirnya yang dari asing, kemudian dia yang merasa mereknya merek terkenal, ada hak prioritas mau daftarin, udah ada yang daftarin. Nah, akhirnya dia tetap melakukan upaya gugatan untuk pembatalan merek orang dulu, dihapus dulu mereknya, baru kemudian dia daftarin gitu. Jadi begitulah hal-hal yang berkaitan dengan merek di Indonesia. Satu lagi Bang, mungkin ini penasaran gua yang mau nanya. Dari segi perspektif lo sebagai konsultan itu kan seharusnya kan kalau melihat case Erigo dan ERG ini, kenapa si ERG ini tidak mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan ketika dipublikasikan? Ini ada pengumuman nih. Ketika ERG alias Erigo ini kedaftar, si ERG milik Muhammad Adi Mulyani kan bisa mengajukan keberatan ke DJKI. Kenapa dia langsung bypass masuk ke persidangan gitu, mengajukan gugatan? Apakah itu jalan pintas lebih cepat atau gimana? Kalau dari fakta hukum yang kita lihat berdasarkan SIPP itu, bukan dia nggak mengajukan, tapi kan gugatan kan diajukan November awalnya, kemudian dicabut dimasukkan Desember. IRG sendiri melalui PT Idea Solusi Indonesia itu baru mulai didaftarkan itu 21 Desember. Gugatan kan 10 Desember tuh. Dimasukkan ini 21 Desember, artinya setelah gugatan berapa lama? Nah, mungkin aja dia akan ajukan keberatan, pasti. Sebagai orang yang sedang berperkara di pengadilan pasti diajukan keberatan itu. Pasti diajukan keberatan. Jadi mereknya IRG itu tetap dia harus mempertahankan, apapun itu dia harus bilang bahwa dia tetap eksis. Dia sebagai brand merasa dirugikan karena hanya saja nanti pertarungan, kalaupun Erigo nggak ada titik yang harus
apa namanya, nggak ada titik nyerang yang sangat kuat, artinya kan nanti bicara soal menurunkan jumlah kerugian itu, putusannya tetap diputus bersalah nanti khawatirnya. Nah, makanya kita bilang tadi ini harus para ahli bertarung nih kali ini, Ya. bertarung para ahli untuk masing-masing menyelamatkan apa namanya, hak hukum Iya. dari para klien. Kalau potensi damai ada nih nggak ada nggak bang? Menurut analisa lo nih, ada nggak potensi damai antara kedua belah pihak ini? Apalagi dengan kita lihat posisi brand Erigo kan lagi naik daun nih, sedangkan ERG kan kita juga nggak tahu apakah dia juga di pasaran juga punya nama yang besar, kita nggak tahu ya. Apakah dengan apa namanya, dengan posisi saat ini ada nggak upaya perdamaian yang akan terjadi? Sangat ada, potensi perdamaian itu kan sangat ada. Itu kan tergantung pada pihak ya. Para pihak maksudnya kalau memang offeringnya cukup menarik, mungkin aja damai atau kayak gimana. Tapi kalau bicara soal udah ngomong soal prinsip mungkin, atau ngomong soal bahwa dia memang nggak mau ARG itu. Jadi ibaratnya Erigo sendiri misalkan, Erigo sendiri ERG-nya dihilangin dari pasaran kan dia tetap masih hidup. Iya. Ya kan? Dia cuma hilangin aja, ERG itu nggak ada lagi di pasaran sesuai dengan permintaan. So, selesai kan gitu. Selesai, ya. Nah, kalau pertimbangannya ekonomis mungkin para pihak menganggap bahwa ini harus diselesaikan secara adat, secara adat. Iya. Mungkin bisa aja. Jadi putusannya kan jadi dading nanti kan. Ya. Jadi kalau saya sih berharapnya upayanya bukan mau mereka bertempur sampai Mahkamah Agung, enggak, tapi putusan Mahkamah Agung nanti itu bisa dipakai oleh banyak mahasiswa hukum untuk melakukan penelitian lanjutan. Ini ilmu hukum yang berkembang berkaitan dengan merek, itu aja sih. Kalau mereka berdamai, alhamdulillah nggak jadi isu juga kan, kita bukan bagian dari pihak. Oke, gitu. Nah, begitulah perbincangan sederhana kami berkaitan dengan merek. Kami mengencourage teman-teman, siapapun pengusaha yang di luar sana, yang hari ini baru mau mulai, daftarkan mereknya. Atau hari ini sudah berkembang, daftarkan keseluruhan. Yang kira-kira ke depan mau bisnisnya apa, kelas bisnisnya, kelas merek itu ada 45 ya. 45. Jadi dari kelas 45 kelas itu mungkin ada 10 atau 15 kelas, daftarkan aja, tagline, semua daftarkan. Karena apa? Karena belum tahu, tiba-tiba bisnis Anda berkembang dan ternyata substitusi Anda jauh lebih bagus misalkan. Lah, kalau substitusi lebih jauh, mereknya belum terdaftar, udah didaftarkan duluan sama orang, nah kejadian lah kayak gini. Nah, jadi nggak perlu takut spend uang sedikit, ya kalau bisa hire konsultan. Itu lebih rekomendasi ya. Ya hire konsultan, bisa hire kita juga, Investo atau Patenku, atau hire siapapun, nggak penting. Ya yang penting Anda punya konsultan, daftarkan, Anda di assisting sampai selesai. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya ketika bisnis growing itu juga menjadi goodwill, bisa dimasukkan di neraca keuangan bahwa itu bagian dari merek yang sudah terdaftar. Jadi begitulah keluh kisah mengenai merek, dan pastikan Anda mengikuti channel ini terus, dan nanti kami akan membahas bagaimana proses persidangan dan siapa ahli yang akan dihadirkan oleh para pihak. Ikuti saja, nanti akan kita bahas karena ini menarik. Karena kita juga belajar, kita tentunya merasa bahwa ini pertarungannya besar. Karena pertarungannya besar, selain memang yang beberapa waktu lalu ada Goto juga ya. Ada Cipta yang didaftarkan sampai triliunan ya. Terhadap tergugatnya itu Nadiem Makarim dan aplikasi Anak Bangsa. Ada juga ayam geprek ya kan? Ayam geprek. Iya. Banyak. Jadi sekali. Pastikan teman-teman semua mengikuti channel ini. Nanti sama-sama kita sharing. Saya dan rekan saya nanti akan sharing mengenai banyak hal. Kalau sesi ini bicara soal merek, ke depan bicara soal hukum dan investasi dan yang lainnya. Begitulah video singkat kami. Terima kasih telah menonton. Salam Investo.